kita kemudian menelan mentah-mentah teori konspirasi. Orang-orang yang bodoh memang tidak akan paham hal itu. Engkau pasti akan tersesat dari jalan yang benar. Seorang bernama Tuma, anak dari seorang tabib yang sangat terkenal. Kan ayah saya punya buku, ya tinggal saya baca saja bukunya. Jadi huruf ba, ta, sa itu belum ada titiknya. Orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, akan muncul paham-paham ekstrim. Ketika para ulama berdebat, jangan kita ikut-ikut masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini izinkan saya untuk memberikan sebuah insight berkaitan dengan pentingnya expertise, pentingnya keahlian, pentingnya untuk tidak ikut serta atau ikut campur dalam hal yang bukan menjadi bidang kita semua. Tom Nichols, seorang tokoh wartawan barat, ya, beliau mengarang sebuah buku berjudul The Death of Expertise, Matinya Kepakaran. Buku ini menarik teman-teman, karena dia membahas fenomena. Sebenarnya fenomena ini sudah ada dari zaman dulu, cuma dengan meningkatnya perkembangan teknologi di zaman kita, fenomena ini menjadi semakin booming, menjadi semakin meledak. Fenomena apa itu? Yaitu fenomena ketika orang-orang yang tidak ahli di suatu bidang merasa ahli, karena sebab mereka dengan mudahnya mengakses informasi mengenai hal tersebut. Ya, misal kita bukan dokter, tapi kita merasa lebih paham daripada dokter. Kenapa? Mungkin karena kita membaca opini-opini yang ada di media sosial, yang ada di internet, begitu ya. Sehingga kita merasa ini dokter bohong-bohongin kita, gitu ya. Ketika dibilang pentingnya vaksin, kemudian kita menolak dengan alasan, oh vaksin itu bisa menyebabkan masalah yang lebih serius misalnya. Kita kemudian menelan mentah-mentah teori konspirasi. Nah, itu adalah fenomena, bukan hanya di bidang kedokteran, tapi juga dalam bidang agama juga sama teman-teman. Ketika ada orang yang dengan membaca buku-buku terjemahan, kemudian merasa dia itu sudah paham agama, sehingga ketika ulama misalnya menyampaikan hal yang berbeda dengan apa yang dia pikirkan, akhirnya ditolaklah mentah-mentah oleh orang tersebut. Nah, jadi fenomena seperti ini sudah menjadi fokus dari para ulama. Kemudian mereka memberikan sebuah kisah kepada kita semua seperti yang ditulis oleh Abu Hayyan An-Nahwi kalau tidak salah, ya. Abu Hayyan An-Nahwi. Beliau dalam bait syairnya beliau berkata begini: Yadhunnul ghumru annal kutuba tahdi akhafah min liidrakil ulumi. Orang yang bodoh itu mengira bahwa apa yang dia baca ketika dia membaca sesuatu atau dia mendengar informasi, gitu ya, atau bahkan melihat video di media sosial, ya, yadhunnul ghumru annal kutuba tahdi, dia mengira apa yang dia baca itu, apa yang dia saksikan itu bisa memberikan petunjuk, memberikan kebenaran, akhafah min liidrakil ulumi, bisa membuat dia paham ilmu, bisa membuat dia expert, gitu ya, bahkan mengalahkan orang-orang yang ahli meneliti di suatu bidang selama tahunan, begitu ya. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamid hayyarat aqlal fahimi. Orang-orang yang tidak ahli ini tidak paham bahwa apa yang dia baca atau masalah yang dia sebutkan itu sebenarnya masalah yang sangat kompleks sekali, ya. Yang masalah itu harus dibahas begitu lamanya sehingga baru kita bisa paham. Sedangkan yang dia tonton itu hanya konten yang sangat singkat sekali dan hanya membahas mengenai dasar-dasarnya mungkin. Jadi dia tidak paham bahwa sebenarnya masalah itu bukan masalah yang bisa dia ketahui dengan begitu mudahnya. Ada penelitian puluhan tahun yang harus dipelajari untuk kemudian bisa sampai pada kesimpulan, gitu ya. Tapi wa ma yadril jahulu, orang-orang yang bodoh memang tidak akan paham hal itu, gitu. Bahkan aqlal fahim, jadi orang yang expert di bidang itu saja itu hayyarat, kata Abu Hayyan, dia akan bingung dengan masalah itu. Dia belum tentu bisa paham 100% mengenai masalah itu, karena dia tahu betul-betul bahwa masalah itu adalah masalah yang sangat kompleks. Jadi tidak melakukan simplifikasi.
Di bait ketiga, Abu Hayyan berkata, "Idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin, dhalalta 'anis siratil mustaqim." Jika engkau mencoba untuk mencari ilmu tanpa adanya guru, kita hanya baca buku, kita hanya nonton konten media sosial gitu ya. Kita tidak punya guru belajar secara metodologis, secara benar begitu. Dhalalta 'anis siratil mustaqim. Engkau pasti akan tersesat dari jalan yang benar. Di bait keempat, Abu Hayyan berkata, "Wa taltabisul umuru 'alaika hatta takuna adallu min tumal hakimi." Dan masalah itu, ketika engkau tidak paham mengenai hal itu, tapi kemudian engkau merasa paham hanya karena membaca, hanya karena nonton konten media sosial, itu semua akan tercampur baur, menjadi tidak jelas dalam masalah agama misalnya. Ketika ada masalah fikih, malah yang dipakai pendekatan ilmu tasawuf misalnya. Ketika ada masalah di bidang fikih, malah yang memberikan fatwa adalah ahli hadis misalnya. Nah ini terjadi gitu ya. Yang terjadi nanti akan saling menuduh sesat, padahal tidak sebenarnya. Yang terjadi akan menuduh bahwa dia lemah, padahal tidak. Kenapa? Ya karena tadi menimbang ilmu tidak dari dasarnya, menilai sesuatu tidak dari keilmuannya. Itulah yang akan terjadi. Nah, kemudian Abu Hayyan memberikan kita sebuah kisah, wa taltabisul umur 'alaika hatta takuna adall, sehingga engkau akan menjadi lebih sesat min tumal hakimi, daripada tumal hakim. Nah, ini teman-teman ada kisahnya. Seorang bernama Tuma. Ini adalah anak dari seorang tabib yang sangat terkenal. Tuma ini, dia ketika ayahnya meninggal, masyarakat berbondong-bondong datang ke Tuma ketika mereka sakit. Sedangkan Tuma ini tidak pernah belajar dari orang tuanya mengenai kedokteran. Kemudian masyarakat datang kepada dia, bukannya menolak, dia malah gengsi. Akhirnya dia memposisikan diri seperti dokter. Mungkin dia berpikir, kan ayah saya punya catatan, punya buku, ya tinggal saya baca saja bukunya gitu ya. Gampang sekali pikirannya Tuma gitu ya. Nah saat itu yang jadi masalah adalah tulisan Arab pada saat itu belum memasuki fase kodifikasi. Jadi huruf ba, ta, sa itu belum ada titiknya. Tidak bisa dibedakan kecuali huruf itu sudah masuk ke dalam sebuah kalimat. Dan itu pun kita harus paham konteksnya. Kemudian Tuma al-Hakim menemui sebuah kalimat begini. Al-habbatus sauda, sekali lagi tidak ada titiknya. Al-habbatus sauda dawaun min kulli da'in. Habbah sauda itu adalah dawa, obat dari setiap penyakit. Apa yang dibaca oleh Tuma? Tuma membaca al-hayyatus sauda. Ba itu titiknya 1, ya titiknya 2. Dua-duanya titiknya ada di bawah gitu ya. Nah, Tuma al-Hakim membaca al-hayyatus sauda. Apa artinya hayyatus sauda? Habbah itu artinya adalah biji, hayyah artinya adalah ular. Awalnya tertulis habbatus sauda, biji hitam, jintan hitam atau habbah sauda yang kita kenal. Dibaca oleh Tuma, hayyatus sauda, ular hitam. Bayangkan antara langit dan sumur gitu ya. Jadi karena kesalahan itu kemudian menjadi fatal sekali, menyebabkan ada yang mati pada saat itu. Banyak yang mengatakan yang mati adalah pasiennya, ada juga yang mengatakan yang mati adalah Tuma. Ya, ular hitam, ular berbisa gitu ya, dipakai untuk pengobatan. Entah bagaimana cara mengobatinya gitu ya. Yang jelas ada yang mati pada saat itu. Nah, itulah yang terjadi teman-teman ketika ada seseorang yang mencoba untuk masuk ke suatu bidang yang bukan keahliannya. Lalu kemudian merasa sok tahu, merasa lebih tahu daripada pakar atau ahli yang belajar tahunan bahkan puluhan tahun di bidang tersebut. Ini dulu pernah terjadi teman-teman di Amerika Serikat sendiri ketika terjadi penentangan terhadap telur misalnya. Kemudian ada isu, berbagai isu gitu ya, diberikan contohnya oleh Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise.
Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Tuma al-Hakim ini adalah jangan kita mencoba untuk sok tahu di suatu bidang. Jadi level kebodohan itu ada beberapa. Level kebodohan yang paling parah itu adalah huwallazi la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Sehingga dia merasa tahu, dia merasa paham, bahkan kemudian dengan begitu arogannya kemudian mendebat orang yang tahu, orang yang ahli di bidang tersebut. Kalau di masalah kedokteran ya, kalau masalah kedokteran mungkin akan berakhir dengan fatal, yang paling fatal mungkin meninggal dunia. Tapi bayangkan kalau dalam masalah agama, ketika seseorang dengan sembarangan, serampangan menafsirkan agama, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah akan muncul paham-paham ekstrim, akan muncul paham-paham yang keluar dari prinsip wasatiyah, prinsip moderitas. Ya, akan muncul paham-paham nyeleneh yang sangat aneh sekali. Nah, sebagai contoh, kemarin ada seorang yang disebut Buya, ya. Kemudian di suatu video dia mengatakan al-qari'ah dengan ain itu artinya adalah wanita yang membaca. Padahal wanita yang membaca itu pakai hamzah, al-qari'ah. Al-qari'ah itu wanita yang membaca artinya. Sedangkan surat dalam Al-Qur'an itu artinya bukan wanita yang membaca, tapi artinya al-qari'ah dari kata qara'a. Qara'al baba, mengetok pintu. Jadi al-qari'ah itu artinya yang mengetok, mengguncang gitu ya. Apa maksudnya? Yaitu hari kiamat. Itu maksud dari kata al-qari'ah, bukan wanita yang membaca. Nah, bagi orang yang paham bahasa Arab akan tertawa mungkin sambil menangis. Kenapa? Bagaimana bisa orang yang tidak paham bahasa Arab tapi berbicara sampai dalam sekali ke dalam bidang yang semestinya itu hanya diucapkan oleh orang yang paham dan ahli dalam bahasa Arab dan memiliki banyak followers gitu. Nah, itulah fakta di zaman kita sekarang ini. Setiap orang bisa mengaku sebagai nabi gitu. Maka ini cukup menjadi renungan kita bersama agar jangan sampai kita keluar dari apa yang kita pahami, mengaku atau sok tahu di suatu bidang, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian sok tahu mengenai suatu hal yang kalian tidak punya dasarnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, pikiran kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya nanti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ahli, ya jangan kita coba-coba untuk masuk ke hal tersebut. Biarkanlah para ulama. Ketika para ulama berdebat, biarkan para ulama yang berdebat. Jangan kita ikut-ikut masuk. Jangan kita ikut-ikut menyatakan sesat begitu. Para ulama akan bertanggungjawabkan sesuai dengan kadar keilmuan mereka. Sedangkan kita tidak tahu apa dasarnya. Nah, inilah yang menyebabkan banyak terjadi perdebatan di media-media sosial mengenai bid'ah atau tidak bid'ah, sesat atau tidak sesat. Maka kalau kita punya kemampuan untuk menahan lisan kita, insya Allah tidak akan terjadi konflik yang begitu besar dan panas di tengah-tengah kaum muslimin. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.